Halo Haris, apa kabar? Halo Irma, udah mandi belum? Jangan tanya itu dong. Udahlah, udah cakep gini. Udah ya, Udah. Riz, thank you banyak ya. Jadi sama-sama. gini nih, kios ya. Jadi teman-teman semua yang nonton, kita itu kios Ojo Kios biasanya mengadakan diskusi secara rutin, ada juga show kios atau pertunjukan musik yang dilakukan di kios Ojo Kios. Diskusi, bedah buku, screening film, dan lain sebagainya. Tapi sudah 2 pekan ini kami menutup kios Ojo Kios, meniadakan segala aktivitas di kios Ojo Kios, dan bingung sebenarnya, waduh gimana nih, padahal kita pengen ngapa-ngapain. Hmm. Jadi kemudian kita memindahkan aktivitas di rumah aja, tapi pasti lu sibuk juga kan, Riz, di rumah aja? Lumayan, masih keluar sedikit Lumayan ya. negara kita posko sama ada sisa-sisa kerjaan kemarin, jadi ya kadang-kadang orang masih urusan kita sama orang, kadang-kadang orang itu nggak mau ngerti sama urusan di rumah aja Ya. atau mau work from home itu mereka nggak pusing, jadi kadang-kadang minta diketemuin ya udahlah. Cuman ya bawa semprotan kiri kanan udah segala macam. Ya, siap. Oke. Oke, yaudah kita mulai aja ya. Nggak bawa kutus-kutus kok. Wah, kutus-kutus. Itu pembicaraan ini umur usia lanjut nih, kutus-kutus. Kalau pegel-pegel bawa kutus-kutus, pakai kutus-kutus enak. Jadi ngiklan. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, hari ini kita saudara-saudara, halo. Hai, Halo. udah. Ya, Udah. udah. Oke, sorry. Oke, sorry ya. Kuota. Jadi gini, kita ngomongin soal corona negara dan warga. Kita ngomongin bagaimana wabah corona ini saat ini terjadi dan bagaimana penanganannya yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Terus kita sebagai warga itu seperti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Kalau menurut lu gimana, Aris? Dalam perspektif HAM, selama ini lu sibuk juga, lu punya posko, hak asasi ID dan Lokataru, punya program ini ya, membuka posko pemantauan atau warga bisa lapor, mengadu, melaporkan apa yang mereka alami gitu ya. Tapi sebelum ke situ, menurut lu selama ini bagaimana peran negara dalam menangani wabah corona? Mungkin gini, Mak. Gue jelasin dulu soal konsep HAM-nya ya, yang penting ya. Kan orang nganggap ini kan isu kesehatan, isu kedokteran, obat-obatan. Sebenarnya enggak, ini sebenarnya dari isu hak asasi manusia ini sangat krusial dan penting. Kalau misalnya baca undang-undang kesehatan, itu kata-kata pertamanya disebutnya kesehatan adalah hak asasi manusia. Jadi udah clear banget. Dan memang di dalam hak asasi manusia ada hak yang satu namanya hak atas kesehatan. Di PBB sendiri ada pelapor khususnya yang khusus memang didedikasikan sudah lebih dari berapa belas tahun ini untuk mantau kondisi kesehatan di dunia. Nah, itu soal hak atas kesehatan. Dia masuk dalam kategori hak sosial ya, yang mesti diterima, mesti didapat oleh setiap orang. Jadi di sisi yang lain, ada tanggung jawab negara. Kan negara memang dia ada dalam rangka untuk ngurusin kita, bukan untuk foto-foto, tapi dia memang untuk ngurusin kita, dikasih kewenangan, dikasih budget dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk ngurusin kita. Salah satunya adalah soal kesehatan, dan soal kesehatan ini sangat luas sekali. Nah, dia itu terkait dengan soal selain landasan hukumnya, dia harus terkait juga dengan soal menjamin ketersediaan fasilitas. Yang kedua, dalam rangka memastikan adanya akses terhadap fasilitas tersebut. Yang dibilang fasilitas itu obat, alat-alat kesehatan, alkesnya, lalu alkes yang ada di permanen, jadi dirawat rumah sakit, lalu teknologinya, dokternya, sebetulnya sesuatu yang kita tahu, kita urusan sama situasi itu tiap hari. Jadi kita bisa nyusun. Tapi sekarang gimana caranya kita bisa mengakses itu? Akses itu terkait dengan soal informasinya. Yang kedua soal kemampuan ekonominya, ya kan? Yang ketiga, akses itu artinya mereka mendapatkan informasi balik
dari dokter, dari rumah sakit segala macam. Nah ini misalnya minimal beberapa hal yang kita mesti dapat. Lalu yang juga penting adalah dari semua ini dalam rangka memastikan atau menyelamatkan nyawa. Jadi usaha terbaik untuk menyelamatkan jiwa dan raga, menyelamatkan nyawa manusia. Nah itu adalah prime goal-nya, tujuan besarnya, yang paling utama. Jadi bukan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan proyek ngemplang duit kan, bantu korupsi-korupsi di sektor alat kesehatan, fasilitas kesehatan, dijadiin dagangan, beli obat mahal. Nah itu tujuannya adalah bisnis. Nah itu salah, Mak. Nah mestinya tujuan utamanya boleh orang berbisnis, tapi harus masuk akal ngambil keuntungannya, bukan dengan ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Nah itu hak asasi. Tapi ini kan, ini gue pengen ngulik dikit nih tadi yang lu bilang bisnis, kepentingan ekonomi. Kalau situasinya pandemi ini kan sebenarnya kepentingan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa itu harus di atas segalanya itu kan. Betul. Beyond kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan lain sebagainya. Nih lu ngelihat ketika lu tadi menyampaikan nyinggung ada kepentingan ekonomi, itu relevansinya dengan situasi sekarang apa, Aris? Jadi begini, di dalam standar hak asasi manusia, upaya untuk memenuhi tugas negara. Jadi negara itu boleh ngajak swasta untuk, bantuin gue dong. Gue mau bikinin pabriknya, lu yang distribusiin ya. Dalam rangka membangun ekonomi rakyat juga. Swasta-swasta atau swastanya yang gede-gede datang. Pak Presiden, Bu Presiden, saya mau bikin rumah sakit di 10 daerah, bantuin izinnya ya. Oh boleh. Tapi ikutin aturan dan juga bayar pajak. Tapi kalau bisa juga jangan mahal-mahal. Kita punya kebutuhan soal penyakit ini di daerah itu. Nah jadi swasta boleh membantu juga. Kayak Kolil ya. Anaknya. Swasta boleh membantu. Swasta boleh berkontribusi. Tetapi dia nggak boleh mempersulit orang dalam mengejar tujuan utama, yaitu kesehatan, menyelamatkan jiwa. Jadi sampai gara-gara mikirin ada orang misalnya di daerah Indonesia Timur, dia mau ke rumah sakit, sakitnya di 2 kali. Udah sakit yang di rumah dia dapat dibantunya. Begitu dia ke daerah itu tambah sakit lagi karena jauh, biaya mahal, harus jual kebo, jual babinya. Jadi kan tambah repot. Nah, jadi kepentingan bisnis itu dia dalam rangka membantu. Nah, sekarang begini, Mak, yang gue mau jelasin, mau lanjutkan adalah, tadi itu hak asasi ya, kesehatan. Nah, kalau dia dapat serangan, ada penyakit, maka sistem itu harus bekerja aktif melindungi, Mak. Ya kan? Nah, singkatnya sekarang langsung ke epidemi atau misalnya pandemik yang meluas seperti ini. Maka negara harus memukul mundur itu si pandemi itu, si wabah itu. Nah, boleh dalam rangka itu dilakukan pembatasan. Jadi dalam hak asasi manusia disebutnya limitation of rights, pembatasan HAM. Nah, pembatasan HAM itu ada beberapa alasan, misalnya keamanan nasional. Nah, salah satunya adalah public health. Jadi dalam rangka untuk menjaga public health, batasan. Nah, jadi kalau kayak kasus COVID-19 ini, atau virus yang lagi menyebar, virus coronanya, maka dia boleh ngebatasin orang. Jangan ke sini, tidak boleh melakukan ini, jamnya jam segini aja, untuk hal tertentu lakukan A dan B. Itu dalam rangka memastikan supaya orang-orang tersebut tidak tertular virus corona. Gimana deh? Padahal nih kan, setuju nggak kamu? Apa? Nggak dengar dia. Setuju apaan? Ya nih, jadi, tapi kita, nah, ini masuknya ini udah banyak banget ini. Dari sini aja lu udah ngomongin setidaknya 2 hal ya. Tadi ada notifikasi tentang bisnis dan industri yang kaitannya dalam penanganan wabah ini, penyediaan fasilitas kesehatan, dan juga
dukungan untuk tenaga kesehatan atau nakes untuk memberikan akses dalam menangani COVID ini, belum lagi pembatasan itu tadi. Iya. Kayaknya kita belum ada pembatasan-pembatasan ya, kecuali sebenarnya kita ada himbauannya tinggal di rumah aja, tapi nggak ada yang namanya lockdown. Beda banget sama di Italia atau di Amerika, sebenarnya ada dua kasus langsung lockdown. New York sekarang udah lockdown. Kemarin itu Gubernur Cuomo, gubernur negara bagian New York, itu mengatakan bahwa semua harus tutup, semua harus ada di rumah kecuali toko-toko atau usaha-usaha yang menyediakan melayani kebutuhan primer, artinya kayak rumah sakit, apotek, farmasi, satu lagi tempat belanja atau apa, minimarket, supermarket gitu. Tapi yang lainnya harus tutup. Dan orang-orang itu di sektor yang primer tadi itu, mereka harus dapat full guarantee. Jadi perlindungan dan jaminan perlindungan khusus dari negara bahwa transportasi mereka itu higienis, tempat kerja mereka dilengkapi dengan informasi waktu sama orang-orang yang datang ke mereka. Agak prihatin ya dengar pengumuman kemarin 31 pegawai petugas medik itu terpapar corona atau meninggal. Gue juga dapat curhatan dari satu orang di sosmed misalnya. Dia dokter yang dia juga concern betul dengan situasi hari ini dari perspektif profesinya dia dan dari perspektif apa yang dia kerjakan hari-hari ini, ngelihat teman-temannya. Dia bilang nggak ada panduannya, nggak ada nggak ada jaminan-jaminan tentang siapa yang melakukan apa, tahapnya seperti apa. Nah itu bagian dari tadi bagaimana negara sebagai sebagai konduktornya dia harusnya seperti apa dan seperti apa, kira-kira begitu. Iya. Dia selaku pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan warganya, gitu nggak? Kira-kira gitu kan? Sebenarnya itu yang ada di Deklarasi Hak Asasi Manusia ya? Iya, di DUHAM. Deklarasi DUHAM, Universal Hak Asasi Manusia. Manusia memang menyebutkan bahwa negara itu dia pemilik tanggung jawab, duty barriers namanya. Jadi dia petugas yang harus mengelola, memfasilitasi. Dan sebenarnya negara nggak usah panik. Ada banyak, ini keyword warga kita di diskusi kita ya. Negara nggak usah panik, karena warga itu mengandung sejumlah komponen yang siap berpartisipasi. Warga itu memiliki sejumlah profesi. Warga itu memiliki sejumlah knowledge, informasi. Bahkan sampai warga itu siap tunduk kalau memang ada fasilitator yang memang datang, punya tata kelola yang baik, menyampaikan dengan komprehensif, mampu membahasakan imajinasi keberbahayaan tadi itu, yang harus kita hadapi bersama-sama. Ini sekarang, waktu negara tinggal bilang saya tutupin informasinya supaya nggak panik, it's totally wrong. Iya, memang harus panik, dan panik itu harus dikelola. Itu kalau di istilah kesehatan masyarakat, Riz, sebenarnya tuh ada yang namanya health risk communication. Jadi gini, artinya dalam situasi biasa itu penanganan kesehatan masyarakat ya. Kalau ada mau misalnya program KB gitu, itu kan pasti ada promosi informasi, promosi edukasi ke masyarakat. Nah itu health communication atau health promotion, promosi kesehatan atau komunikasi kesehatan. Tapi sebenarnya di dunia kesehatan masyarakat itu dalam situasi pandemi atau dalam situasi emergensi kesehatan, darurat kesehatan maupun situasi darurat bencana yang populasinya kesehatan dari populasinya itu terancam, itu sebenarnya ada pendekatan yang namanya health risk communication. Jadi itu intinya sebenarnya pemerintah selaku penanggung jawab dari konduktor atas semua ini ya, yang bertanggung jawab untuk menangani COVID-19, wabah COVID-19 ini, dia itu bertugas untuk menyajikan data dan informasi yang terbuka, apa adanya, secara cepat, secara tepat, tanpa ditutup-tutupi. Bahkan sudah ada guidance-nya, sudah ada panduan
higienis. Sudah ada guidance-nya, sudah ada panduan dari WHO dan lembaga-lembaga kesehatan dunia. Kalau di Amerika, di CDC, Center for Disease Control itu and Prevention, mereka juga udah punya tuh guidance-nya tentang health risk communication. Jadi bahwa lu harus transparan. Apapun yang terjadi di lapangan, lu harus kasih tahu di lapangan. Misalnya misalnya sekarang nih data terakhir yang meninggal berapa? 32 ya kalau nggak salah. 369 positif, kemudian yang meninggal 32 meninggal 7 kemarin 32 meninggal. Tapi beberapa hari belakangan kita itu, lu terima nggak broadcast WhatsApp yang sebenarnya lu coba verifikasi apakah informasinya ini benar atau enggak, yang menyatakan bahwa ada orang sakit meninggal tapi kemudian dia meninggalnya disertai sesak nafas, tapi tidak ada keterangan apakah dia positif corona atau tidak. Tapi prosedur pemakamannya itu disterilkan. Ada beberapa, termasuk kakaknya temen gue, ada yang kayak gitu. Terus ada dapat informasi sound engineer dari apa gitu, temennya tim produksi anak-anak lah RK. Itu juga gitu, ada yang meninggal tapi ini nggak tahu apakah dia positif atau tidak. Kasus-kasus yang semacam ini kalau dalam penanganan health risk communication, komunikasi resiko kesehatan dalam situasi wabah seperti ini, itu tuh harusnya diutarakan, disampaikan kepada publik. Gunanya apa? Gunanya supaya publik nggak panik dan publik bisa mawas diri, sekalian mereka bisa mengantisipasi, oh gini ya ternyata bahayanya tuh sampai segini, urgensitasnya bahwa kita harus mawas diri, nggak kemana-mana, di rumah aja biar nggak menularkan penyakit itu, biar ada gitu, berasa gitu. Kalau sekarang banyak sekali data-data yang menurut gue ya, berdasarkan informasi yang seliweran itu unreported karena undetected atau underdetected. Jadi tidak mampu dideteksi karena keterbatasan macam-macam dan ketidakterbukaan itu tadi. Memang itu yang tadi soal komunikasi, soal public health tadi itu memang penting banget. Itu yang memang sebetulnya salah satu kunci, salah satu ya, bukan satu-satunya. Dan bahkan itu yang sebetulnya harusnya dibangun sejak awal, membangun boundaries dulu antara orang yang punya informasi, orang yang punya metodologi untuk mendeteksi di mana orang yang memaparkan. Tadi event-event seperti apa orang potensi terpapar. Nah, lalu dia bisa dibawa kemana saja. Dan sampai di situ nanti bagaimana pengawasannya. Lalu berapa yang diobati atau dirawat. Lalu perkembangannya seperti apa. Sebetulnya semua ini adalah kunci bagaimana si negara yang dia bisa mendistribusikan wewenangnya ke Pemda, ke kementerian-kementerian khusus untuk mengelola itu dan menyajikan dalam informasi yang rutin disampaikan ke masyarakat. Jadi kepanikan awal itu ya memang heboh, orang panik, tetapi kalau dia dikonstruksikan pelan-pelan, bayangin aja kita udah bulan Maret nih, masuk ke fase 2 bulan Maret. Virus ini dari bulan Januari. Kalau 2,5 bulan ini sudah mulai di-develop komunikasinya dengan membangun satu konstruksi informasi yang rutin dan baik disampaikan secara menyeluruh, berbagi peran, gua rasa hari ini kepanikan itu akan berubah menjadi kekuatan. Nah, hari ini gue melihat bahwa warga sudah mulai melakukan self-empower, tapi memang ada ambigu-ambigu yang masih jelas di kasat mata yang terjadi. Masih banyak orang jalan warawiri, ngumpul, ya sorry itu saya sama orang-orang yang berbisnis di ruang publik, ya banyak teman-teman kita juga. Tapi memang dalam situasi seperti ini, karena virusnya sangat gampang untuk menular atau tertular, ya memang harus ada pengkerdilan ruang-ruang untuk yang yang berpotensi orang jadi interaktif dan agak ada perputaran virus di sana, dan lewat barang-barang yang menurut saya agak remeh-temeh, yang sendok lah, gelas lah, HP, pegangan tangan, apa segala macam. Jadi memang
balik ke poin yang tadi, kalau gue sih merasanya begini, Mak. Harusnya tuh negara udah membangun satu awareness dengan modal orang panik tadi itu diinjeksi dengan data dan informasi macam ragam, lalu melibatkan sejumlah profesional. Yang profesional itu juga dikasih support yang sangat baik, terutama kalangan dokter, pekerja medis, perawat, itu semua disupport dengan baik. Tapi di saat bersamaan juga masyarakat sudah mulai diintervensi supaya untuk dibatasi, karena memang dulu-dulunya misalnya atau sebelum-sebelumnya mereka udah masuk informasi di kepalanya. Jadi begitu ada pembatasan, mereka mengerti. Nah, kalau itu terjadi akan baik sekali. Satu. Nah, yang juga penting adalah kemudian soal perawatan. Yang tadi lu bilang tuh benar bahwa ada banyak orang datang ke rumah sakit pulang dengan informasi kosong. Kasus keluarga di Cianjur yang ada yang meninggal, terus keluarganya dianggap sebagai orang yang terpapar misalnya, lalu diambil keterangan, diambil soal medical recordnya yang terkait dengan untuk mengejar apakah ada virus corona atau tidak. Lalu mereka didatangi beberapa kali, terus mereka nggak dapat informasinya gitu. Nah, terus mereka juga cuma dapat himbauan. Jadi rumah sakit nggak mau ngurusin dari keluarganya yang masih hidup, yang tidak terpapar. Tapi mereka juga nggak dibatasin. Kotanya juga seruan himbauan aja. Jadi gimana ya? Negara kadang-kadang gue merasa bahwa pemerintahan itu agak sia-sia dalam ngurusin corona ini. Orang diambil keterangannya, didatengin segala macem, tapi dia juga nggak yakin apakah metode itu adalah benar, karena dia nggak pernah ngasih tahu ke dokter. Habis itu orang-orang itu disuruh pulang, tapi di rumah juga mereka hanya dibilang tolong ya mengisolasi diri ya. Gitu. Jadi nggak ada juga regulasi yang petunjuk yang bisa memastikan bahwa ada awareness yang atau dari mulai yang agak soft ya, agak lembut awareness, tapi sampai juga regulasi yang membatasi jelas-jelas. Beberapa jam yang lalu gue ngobrol sama teman yang baru kenalan juga, dia orang Indonesia yang ada di Filipina. Kita diskusi. Di Filipina itu menarik logik pemikirannya kenapa mereka lockdown, karena mereka bilang karena menurut teman ini, karena pemerintah di sana dan pemerintah daerahnya sadar betul bahwa sistem kesehatan mereka buruk. Kalau ini meledak, hancur mereka. Lebih baik mereka tidak populis dengan lockdown, ya kan? Tetapi menekan angka penyebaran virus. Karena kalau nggak di lockdown, tambah lebih buruk situasinya dan mereka lebih hancur lagi sistemnya. Nah, jadi akhirnya pilihannya pada lockdown. Nah, di Indonesia enggak. Orang disuruh pulang atau ada sistem yang diterapkan yang tidak bisa mendeteksi secara cepat, tapi disuruh pulang, tapi sampai di rumah hanya himbauan. Terus dari mana kita yakin bahwa setiap orang mau menjalani atau model self protection-nya mereka, self isolation-nya seperti apa? Nah, mestinya udah mulai masuk, pemerintah udah mulai ngunci hal-hal tertentu supaya nggak jadi lebih buruk. Pas banget nih yang barusan lu omongin nih, banyak banget yang nanyain nih mestinya lockdown atau enggak nih Bang, banyak banget. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa dapat kira-kira jawabannya seperti apa, karena memang gini, yang lu bilang kasus Cianjur tadi itu yang meninggal itu bukan, Riz? Iya, betul. Itu kan anak dan istrinya kemudian diketahui positif. Dan awal pada saat ini ketidakterbukaan informasi dan komunikasi pemerintah menyampaikannya ke masyarakat itu ya antara lain itu awalnya ketika dia meninggal itu kan kayak simpang siur di kita di PHP-in ngambang gitu, ini positif atau enggak. Begitu anak dan istrinya ketahuan positif, muncul berita bahwa oh iya benar yang kemarin itu positif corona, sekarang anak dan istrinya terinfeksi. Ini kan jadi ada ketidakpercayaan juga ya buat masyarakat terhadap bagaimana cara pemerintah untuk menangani si pandemi corona ini.
Nah, terus Dan terus terkait ngomongin soal lockdown tadi. Ini ada beberapa kasus, ada temen gue itu dia dinyatakan positif COVID-19, tapi karena tidak ada gejala dan lain sebagainya, dia disuruh pulang, mengisolasi diri. Persis banget nih, isolasi diri itu sebenarnya, jadi yang lu bilang tadi, komunikasi, informasi, keterbukaan komunikasi dan informasi ini mesti dibarengi dengan edukasi, nggak bisa sendirian. Edukasi tentang kesehatan yang terkait penanganan corona. Ini kalau mau mundur ke belakang, yang lu bilang kita tuh sebenarnya akhir Januari kasus udah ada, Februari ada dan tidak, baru pertama kali awal Maret kayaknya kasus 01, 02, 03 itu baru secara sukarela dia lapor kok badannya nggak enak dan lain sebagainya, awal Maret baru ketahuan. Tapi sebenarnya kalau mau mundur, kalau ada wabah di Wuhan itu udah dari akhir Desember, kemudian menyusul di beberapa negara awal tahun ini kayak Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, itu semua kemudian ditemukan kasus. Nah, harusnya nih, Riz, ini ada yang namanya ilmu epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari distribusi penyakit, bagaimana sebuah penyakit itu menyebar, termasuk wabah ya, bagaimana wabah itu menyebar di satu populasi. Ini ada ilmu yang namanya epidemiologi dan banyak ahlinya di Indonesia. Saya kira pemerintah juga punya banyak sekali ahli epidemiologis yang sebenarnya mereka tuh bisa mengantisipasi, bisa ngitung, itu ada model matematikanya, bisa dihitung bagaimana wabah yang ada di Wuhan ini dengan menghitung secara demografi seperti apa, dan semua faktor determinan yang kira-kira mendukung atau mengurangi faktor penyebaran virusnya ke Indonesia itu sebenarnya bisa dihitung. Harusnya ketika virus itu meledak di Wuhan dan di beberapa negara tetangga, pemerintah itu bisa mengantisipasi. Kapan kira-kira sampai ke Indonesia? Dan itu sebetulnya secara governance, tata kelola untuk meminimalisirnya dalam ilmu epidemiologi itu bisa kan, Mak? Bisa, ada hitungannya. Jadi lu maksudnya modelnya kan banyak ya, apa faktor yang menunjang penyebarannya lebih cepat atau yang bisa mengendalikan penyebarannya lebih cepat itu bisa diprediksikan dari situ dengan model pakai model epidemiologi itu bisa. Harusnya menurut gua nih pemerintah dari awal itu melakukan itu. Dan kalau udah melakukan itu kan tahu, oh ini kita ada resiko nih kena. Kalau gitu apa yang harus disiapin? Oke, nakesnya disiapin. Semua disiapkan sebagai tenaga kesehatan yang siap untuk menangani kasus. Misalnya kalau terjadi nakes. Fasilitas kesehatannya juga gitu. Disiapin supaya siap untuk ada ruangan isolasi dan lain sebagainya. Semua penanganan fasilitas kesehatan untuk menangani COVID-19. Yang ketiga, yang paling penting masyarakatnya juga dibekali dengan edukasi kesehatan tentang, oke, apa sih yang namanya virus corona, bagaimana virus corona menular, bahayanya seperti apa, faktor resiko apa saja yang menunjang lebih beratnya si corona itu ketika berada dalam tubuh. Karena setiap orang kan reaksinya beda-beda dengan virus. Kalau kena virus corona, orang yang memiliki sakit bawaan misalnya, itu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk diobati atau memiliki faktor resiko yang tinggi, susah sehat kembali, ketimbang orang yang memiliki kekebalan tubuh yang bagus dan relatif masih muda. Misalnya kayak gitu, itu tuh edukasi di masyarakat, promosinya di masyarakat itu kayaknya kurang ya, atau nggak ada. Adanya juga belakangan ini sih saya kira, dan itu pun juga udah banyak inisiatif-inisiatif warga yang membuat informasi edukasi tentang apa sih itu wabah corona dan bagaimana gejalanya, penanganannya, bagaimana mengisolasi diri itu sebaiknya dilakukan dan lain sebagainya. Ini jadi kayaknya telat jadinya kayak gini nih. Telat, dan sebetulnya telat ini bisa akhirnya berubah lumayan lah. Pemerintah sekarang ya mau nggak mau ngurusin itu ada dua faktor besar menurut gua. Okay. Satu itu faktor virus dan
orang yang terpapar atau yang menjadi korban, pasien, ada yang meninggal dan lain-lain. Dan dia amplify juga dengan suara warga. Ini masyarakat yang udah akhirnya jadi kalau ada satu peristilahan yang gue dapat dari orang yang mereka bilang gini, ini jadi warga yang ngurusin negara, bukan negara ngurusin warga. Gitu. Jadi memang setelah orang semua udah teriak-teriak, semua orang udah sudah jerit-jerit atau sudah nangis-nangis karena sakit ini, akhirnya negara baru merubah. Tetapi juga bukan berubah, baru negara berubah kelakuannya. Gue bilang masih kelakuan karena policy-nya, harusnya kan negara itu keluarnya adalah policy, kebijakan, tapi masih berupa kelakuan. Jadi masih bikin statement dan lain-lain. Tapi ini kayaknya gara-gara memang struktur infrastruktur kesehatan kita mengkhawatirkan. Ada kegagapan dalam sistem kesehatan kita ngerespon sesuatu yang baru. Mereka itu terbiasa merespon sesuatu yang memang sudah bisa diidentifikasi atau dikontrol. Misalnya begini, kita suka datang ke rumah sakit. Rumah sakit ini terbaik dalam periksa, cek paru, cek soal diabetes, segala macam. Tapi untuk namanya tugas-tugas medis itu kan adalah tugas-tugas yang something wrong dengan badan kita, gitu misalnya. Dan dia harusnya punya prosedur itu. Tapi ternyata memang ini masalah dari pertanyaan gue gampang. Kementerian Kesehatan itu cek quality control nggak sih? Fasilitas-fasilitas kesehatan itu. Ya kan? Jadi kita nggak bisa nyalahin para pekerja medik aja di lapangan. Mereka juga kebingungan punya petunjuk-petunjuk yang nggak punya petunjuk-petunjuk yang up to date. Maka tadi sebetulnya yang lu bilang benar, hitung-hitungan epidemiologinya itu jauh-jauh hari mestinya bukan ngoceh soal hanya minum, makan nasi kucing, susu kuda liar. Susu kuda liar, bukan itu. Harusnya adalah menyiapkan. Kalau dari sisi epidemiologi yang gue baca secara hukum ya, dari Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu disebutkan juga bahwa bandara itu perlu diisolasi. Bandara itu perlu diisolasi, pelabuhan itu perlu diisolasi. Ada bab-bab khusus dalam Undang-Undang Kesehatan, karantina kesehatan itu. Pintu masuk fisik itu memang harus digarap. Nah, kita ini sibuk kalau ngomong sama negara, terus yang datang diwakili oleh para cebong-cebong gitu, yang sibuk belain negara, cuman bilang bahwa kita udah siapin thermal segala macem. Jangan sibuk perintilan. Kita lagi ngomongin bagaimana, kalau gua analogikan dengan lampu penerang jalan, kita lagi ngomong bagaimana sinarnya mampu menyinari tempat sekitar, dia malah sibuk ngomongin kabel-kabel kecil di dalam tiang listrik gitu. Jadi kan sebetulnya nggak nunjukin kualitas sebagai pemerintah. Nah, ini yang juga menggambarkan jauh lebih luas lagi bahwa terus apa nih pembangunan nasional kita, ya kan? Baru dibatalin kemarin tuh uang BPJS naik. Itu kan sebenarnya udah aib ya, bagaimana negara cari duit sama BPJS. Ditambah lagi dengan situasi Untung begini. ditolak ya. Untung ditolak sama Mahkamah Agung. Tapi itu satu poin. Bagaimana misalnya infrastruktur kita atau namanya financial sector kita itu dia diorientasikan, kesehatan itu diorientasikan sebagai pendapatan negara, bukan dalam fungsi negara. Bukan dalam fungsi negara, untuk melayani masyarakat. Nah, gua udah catat. Sorry dikit, pertumbuhan jalan dan jembatan nggak equal sama pertumbuhan soal fasilitas kesehatan, Mak. Nggak tahu, lu setuju nggak kalau gue bilang? Oh, setuju banget. Gua ada tambahan dikit tuh. Soal Mahkamah Agung untuk menolak kenaikan BPJS itu satu hal ya, itu adalah BPJS itu bagus. Tapi ketika pemerintah memberikan inisiatif naikin iuran BPJS, wah gila. Kalau menurut gua zolim itu, Riz. Karena gini, BPJS naik, warga itu harus memiliki BPJS kan sekarang. Iurannya memberatkan banget. Yang kelas 3 itu berapa? 60.000 jadi 120.000 ya? Atau berapa? Ya pokoknya itu cukup memberatkan lah.
Iya. Ya, itu cukup memberatkan. Jadi gini, intinya gini, mereka harus membayar jaminan kesehatan, tetapi pemerintah sama sekali tidak melakukan apa-apa dalam memangkas jalan masuknya penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Contoh, rokok nih, oke, belakangan sih cukainya udah dinaikin. Industri rokok dibiarin begitu aja. Padahal rokok itu memberikan kontribusi yang luar biasa tinggi terhadap angka kematian di Indonesia karena sakit yang terkait dengan jantung. Satu itu, harusnya kan dipangkas. Akarnya tuh dari mana? Industri makanan dan minuman, proses food atau susu formula, baby food. Nah, kalau ngomongin baby food, area gua tuh. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman instan, yang proses food, yang dikemas-kemas semua dijual di minimarket itu dibiarin aja tumbuh di sini. Padahal itu studinya udah banyak banget. Tuh kalau makan itu ya otomatis semua zat kimia yang nggak bagus masuk ke dalam tubuh lo, dan itulah faktor yang memberikan kontribusi ke obesitas, diabetes, hipertensi, sakit gula dan lain sebagainya itu. Nah, itu orangnya disuruh makan makanan yang nggak sehat, habis itu suruh bayar mahal loh karena sakit akibat ya pemerintah tidak mengendalikan penyebabnya. Iya, dan fasilitas sehat juga nggak diciptakan, misalnya sport center, lingkungan hidup yang baik, mobil nggak dikontrol, kendaraan nggak dikontrol, industri dikembangkan terus menerus, lalu mau ditambah lagi sama omnibus law yang nanti makin mengindustrialisasi dan memperburuk kualitas udara kita. Jadi yang maka tadi dengan situasi corona ini sebetulnya bukan sibuk soal bagaimana sekedar antivirusnya apa, tetapi juga soal situasi ini membuka mata kita bahwa kita terlalu baik membiarkan negara ngerampok potensi, ngerampok struktur, ngerampok sistem kehidupan kita selama ini. Dan ini dampak buruknya kelihatan betul hari ini. Bukan cuma rumah sakit, obat, atau bahkan profesor-profesor yang nyiptain antivirus itu dihalang-halangi, sistemnya nggak jalan. Tetapi ini kelihatan betul bahwa masyarakatnya ringkih, karena memang dibiarkan dalam kubangan kehidupan, kubangan lingkungan yang buruk, yang negara selalu ngambil keuntungan dalam bukannya negara malah ngurusin atau membatasi kerusakan-kerusakan tersebut. Ini sebetulnya sih mudah-mudahan kita ya tetap sehat, dan nanti ke depan kita bisa punya satu memori yang baik bagaimana wabah ini melululantahkan kita sebagai bangsa. Oke, Riz, tapi gue punya pertanyaan. Nih absennya negara dalam menanganin COVID-19 termasuk akibatnya sampai berapa puluh nyawa yang tercatat ya harus melayang, belum lagi yang belum tercatat atau tidak mampu dideteksi oleh pemerintah. Nah ini kan gue pengen tanya, jadi terus siapa sih yang bisa jewer negara ini? Kita kan udah mulai banyak nih teman-teman koalisi masyarakat sipil, Lokataru, lembaga lu juga ada di dalamnya, Hak Asasi ID juga ada di dalamnya. Mereka kalian itu udah nge-push, pemerintah udah teriak, udah memprotes penanganan COVID oleh pemerintah. Tapi efeknya apa? Siapa yang bisa jewer negara? Sebetulnya sih teriaknya kita, karena kita cuma bisa teriak ya, kita kan juga nggak bisa lakukan hal-hal yang terlalu sifatnya state gitu, negara nggak bisa. Jadi kita berhasil mengidentifikasi sejumlah kelemahan itu. Tadi kita udah bahas banyak soal informasi yang telat, informasi yang ditutup-tutupi. Lalu kita sudah mengidentifikasi bagaimana pelayanan sejumlah rumah sakit yang tidak optimal dan gagal. Tetapi juga di saat bersamaan fasilitas kesehatan itu juga mengandung ketidakpahaman karena tidak ada regulasi yang jelas atau petunjuk yang jelas,
kode etik yang jelas pada situasi yang baru ini, mereka juga bingung. Makanya tadi ada sejumlah orang meninggal dari pekerja medik atau dokternya. Nah ini situasi-situasi yang udah bisa kita identifikasi. Lalu ada pengelolaan yang orang disuruh kembali ke rumah, tapi mereka nggak tahu mereka ini sakit apa enggak. Terus kayak Anda bilang namanya self isolation itu seperti apa, mereka juga nggak tahu. Nah ini beberapa hal yang sudah kita identifikasi. Jadi memang kita berhasil mengidentifikasi, ini juga ada perannya teman-teman peneliti, teman-teman jurnalis. Kalau gue pikir ini perannya warga. Tapi gue mesti kasih satu acknowledgement ya, pengakuan yang luar biasa sama satu teman yang kita kenal semua namanya Melanie Subono. Dia orang yang awal-awal melakukan sebuah dia jalanin sendiri untuk mencari tahu lewat dia datang ke 1-2 rumah sakit. Ini jauh sebelum ada kasus nomor 1, nomor 2 di mengumumkan dirinya. Melanie sudah ngasih tahu, dan waktu itu Melanie kalau chat sama gue dia udah kayak merasa bahwa dia dituduh hoax gitu. Kan ini jahatnya juga ya negara. Orang yang ngeritik negara atau ngasih tahu bahwa corona itu berbahaya malah dianggap sebagai hoax, dan hoax itu di Indonesia pidana, kan ngaco. Nah itu semua perannya warga. Jadi ada orang seperti Melanie, ada kita beberapa lembaga, ada beberapa keberanian dari orang yang suspek corona atau positif corona, atau yang memang nggak suspek, bukan pasien corona, tapi juga dibully, tapi mereka mau bicara. Jadi perlahan-lahan warga dalam dirinya dan dalam lingkungannya berlomba-lomba melawan virus, tapi juga berlomba-lomba melawan negara, supaya negara mengurusin nih warga dan melawan virus ini. Jadi gue lagi kesian juga sama kita ini sebagai bangsa. Kita ini lawan kita harus ngurusin 2 hal, ngurusin kesehatan. Jadi dibiarkan oleh negara ngurusin kesehatan sendiri. Yang kedua, kita harus ngurusin negara yang nggak sadar-sadar bagaimana cara untuk ngurusin public health ini atau kesehatan masyarakat ini. Nah itu sih peran. Ada juga peran-peran kecil yang udah mulai berkembang soal sumbang menyumbang. Ini penting juga. Karena banyak orang miskin yang mengalami 2 problem paling tidak, problem nggak mampu beli obat atau beli alat-alat untuk mencegah, tapi juga penting untuk datang ke mereka. Mereka bukan nggak tahu soal corona, mereka tahu, tapi mereka nggak punya pilihan, mereka nggak punya pilihan untuk stay distance atau menjaga jarak sama si penyakit ini atau virus ini. Kenapa? Kalau mereka nggak kerja 1 jam, bahkan bukan hitungan besok dia nggak makan. Hari ini dia nggak bisa makan nanti malam, mungkin pikirannya begitu. Nah ini situasi-situasi yang kadang-kadang kita mesti bilang, ya ini warganya si negara. Tapi kadang-kadang kita mau bilang, negara juga kayaknya bingung ngurusin dirinya mereka juga masih bingung bagaimana negara masih bingung pada dirinya, bagaimana melayani warga negara. Jadi gimana sih? Ya udah, itu resiko kita hari ini. Kita lagi berhadapan sama corona, jadi kita bisa step aside dulu lah, pinggirin dulu. Nah sekarang kita mesti encourage warga untuk pertama tetap jaga kesehatan, maintain kesehatan, tetapi juga dengan apapun yang kita bisa, kita mesti kasih kontribusi sama kelompok-kelompok yang rentan ya. Dari penyakit corona maupun secara ada yang rentan nih kelompok yang mesti kita juga kasih perhatian. Ya. Satu lagi, Riz, sebenarnya dari bukan cuma dari wabah ini ya, setiap saat kayaknya lagi-lagi wong cilik selalu jadi korban ya. Tapi kalau menurut gue, dari perspektif kesehatan masyarakat, nih ya, self-isolation, itu kan orang harus mengisolasikan dirinya sendiri. Lockdown, ini banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan, jadi gimana nih sebaiknya lockdown atau enggak dan lain sebagainya, dan bagaimana kalau orang yang tadi lu sempat singgung, pekerja harian yang memang menggantungkan ekonominya kepada pekerjaan sehari-hari, itu gimana? Nah, nih kalau menurut gua memang sebenarnya lockdown itu tuh harus dibarengi dengan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk nyantunin orang-orang yang bekerja sehari-hari itu. Di Australia itu mereka lockdown, orang-orang suruh ke rumah, nggak boleh ada aktivitas, tapi pemerintah
tagihan listrik bulan ini Bebas. gratis, bebas, air bebas, segala macam bebas. Nah, di negara-negara lain juga kalau gue cek di internet itu banyak juga inisiatif-inisiatif kayak misalnya kita juga udah mulai melakukan itu terutama kepada tenaga medis ya, Iya. membagikan APD alat pelindung diri untuk tenaga medis dan lain sebagainya. Tapi juga mungkin bagus juga ya misalnya ada inisiatif untuk ngirimin makanan gitu, ngirimnya naruh di depan rumah gitu. Kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol sama dokter Tan, ada temen gue nih ya dari AIMI, ada dokter Utami Rusli, dia suhu menyusui gitu. Ini ngobrol-ngobrol sebenarnya lagi pengen bikin inisiatif itu tuh. Jadi kita kita yang berpunya, ini kita ngomongin warga ya, kontribusi warga ya, kita yang berpunya melakukan apa yang kita bisa sekecil apapun gitu. Jadi misalnya melihat harusnya RT RW mereka punya data orang miskin atau orang yang kerjaannya buruh harian dan lain sebagainya kali ya. Nah, dari data itu misalnya kita bisa berbagi apa ngasih merantang kek atau apa kek, tapi yang paling itu kan inisiatif warga Iya. yang seharusnya diurusin negara, tapi negara juga harusnya menjamin tuh ketika iuran BPJS nggak bisa dibayar karena ya gimana nggak kerja, itu harusnya bisa ditanggung dan lain sebagainya. Jadi tidak akan efektif kalau misalnya lockdown, tidak akan efektif kalau tidak dibarengi dengan peran negara untuk ngurusin membantu masyarakat ekonomi lemah terutama. Gue setuju, Mak. Begini, gue kalau mau menegaskan lagi, kita sebetulnya istilah kita bukan lockdown, istilah kita adalah karantina. Karantina lokal atau nasional. Nah, karantina lokal itu bisa dilakukan, dan sebetulnya sih kalau gue mau bilang, Jokowi itu udah ditinggalin sama sejumlah kepala daerah. Nah, Lelet nih, betul nungguin betul Jokowi. betul betul. Beberapa kepala Tadi daerah, dia kan mereka lebih dekat sama warganya, mereka harus berurusan dengan iya. warganya, ya kan? Tadi ada yang nanya juga nih pemerintah pusat sama pemerintah daerah nih gimana nih gitu. Kok tidak sinkron? Lupa nih siapa Ya, tadi udah bertanya. karena logik kita bukan soal menunggu sinkronisasi lokal dan daerah dan pemerintah nasional pusat. Logik kita hari ini adalah menyelamatkan manusia. Jadi kembalikan pikiran kita pada bagaimana menyelamatkan jiwa dan raga, menyelamatkan nyawa manusia dari situasi corona ini, virus ini. Itu yang penting, postulat yang harus kita dorong, harus kita temukan. Itu satu. Yang kedua, situasinya secara sosiologis, gue mau bilang pemerintah daerah sebetulnya udah lebih advance ya, jauh lebih Ya. maju dibandingin pemerintahan nasional. Atau kalau kita mau positive thinking, kita bilang aja itu mungkin bagi-bagi perannya daerah dengan nasional, ya kan? Bahwa masing-masing ngejalanin tugas, ya itu nanti kita lihat lagi. Yang berikutnya sebetulnya karantina itu, gue agak menyesali bahwa karantina itu masih sifatnya seruan dan himbauan. Misalnya informasi pentingnya bilang begini, hindari kumpul-kumpul lebih dari 10 orang misalnya. Tetapi pasar nggak ditutup gitu. Lalu muncul anti tes dan bisa menyambung itu. Terus yang si orang yang punya problem kesehatan juga dia bisa tenang mengisolasi diri, orang yang lain juga tenang, dia tidak dapat jaminan dia nggak bakal terpapar. Jadi semua kepentingan itu dimitigasi, Mak. Semua kepentingan itu dipertemukan, semua kepentingan itu dikelola dengan baik. Ingat ya, banyak orang menganggap diskusi soal HAM, soal haknya dia, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, itu seperti piala. Piala itu dalam arti begini nih, ini hak kita. Ya enggak, itu hak Anda benar, tapi yang sini juga punya hak, dan tugasnya negara mengelola supaya hak itu bisa sama-sama terpenuhi dengan baik. Bukan direbutkan situasi ini. Jangan pakai argumentasi lockdown atau karantina itu nanti yang kerja nggak bisa kerja. Loh enggak, itu tugas negara harus memenuhi jaminan itu. Tapi gue mau bilang begini, Mak. Ini sebenarnya negara pemerintah pusat ini takut dengan lockdown karena BN udah jebol. Ini bahkan kemarin udah ada prediksi
prediksi bahwa APBN ini pertumbuhannya nanti, ekonomi kita pertumbuhannya 0%. Jadi sebetulnya gue cuma mau bilang, ini situasi ini dipolitisasi. Situasi ini ada kelompok-kelompok yang takut kehilangan duit besar dengan situasi ini. Dia nggak mau kehilangan duit bagaimana? Orang semua juga pada tutup bisnis. Jadi nggak usah terlalu GR. Wall Street apa semua juga lagi diskusi kalau kita baca di berita-berita, baca di websitenya kelompok-kelompok besar itu, mereka tetap siap. Jadi kenapa di sini kelompok bisnis yang ngotot harus dapat duit, dan ini buruk kalau hanya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini namanya mengejar pertumbuhan ekonomi di atas nyawa penderitaan masyarakat, dan ini nggak boleh. Riz, sebenarnya masyarakat usaha kayak Kadin, kemudian geng-geng kelompok-kelompok perbankan juga sudah menjerit, berteriak bahwa menuntut keterbukaan, transparansi pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, karena mereka menganggap bahwa ketidakterbukaan itu merupakan ini buruk buat bisnis. Iya. Jadi, tapi sebetulnya juga kelompok bisnis pengen kok. Dia agak. Oke, gimana? Gimana? Boleh. Oke. Apa itu? Iya. Iya. Pertama secara politis yang nggak tertulis di publik, menurut gua ya Kementerian Kesehatan menterinya problem hari ini. Jadi kalau mau diserahkan ke Kementerian Kesehatan, ya jadi menurut gua gitu terima. Situasinya ada situasi yang real bahwa Kementerian Kesehatannya dibolehkan untuk operasi militer selain perang, diantaranya adalah penanggulangan bencana. Jadi memang pasukannya di bawah BNPB itu dibantu oleh TNI. Ya kalau di situ sih masih oke, nggak ada yang terlalu militarized gitu atau militarisasi, nggak seperti itu. Nah, institusi-institusi lain adalah dia harus penunjang, tapi sekali lagi kebijakan rencana operasi penanggulangan wabah ini harus muncul dari BNPB kalau menurut Kepres itu. Dia memang dibantu oleh kementerian lain, tapi kementerian lain terutama Kementerian Kesehatan udah jelas-jelas gagal dalam sisi governance ya. Kemarin berapa bulan ini gagal. Artinya nggak mampu menjalankan SOP yang standar WHO, standar yang kita punya, nggak sesuai sama peraturan perundang-undangan. Jadi makanya secara politis dikasih ke BNPB karena BNPB terbiasa dengan situasi yang luar biasa, dan memang BNPB di lapangan hanya sistem birokrasinya, dia bukan punya pasukan yang benar-benar siap kerja, enggak.
dan itu memang dibantu oleh TNI, dan kalau kita cek di TNI, memang TNI ada operasi militer, military operation other than war. Jadi boleh melakukan operasi militer selain perang. Salah satunya adalah penanggulangan bencana. Nah, ini bencana masuk kategorinya bencana non alam nih sebutnya. Nah, jadi mempertemukan dua ruang itu. Kalau kementerian lain selain TNI, institusi lain selain TNI, harusnya tugasnya fungsional sebagaimana tugas mereka, yang mereka harus tunduk dan taat pada pimpinan pelaksana operasi ini, yaitu si BNPB. Dan menurut gua hari ini udah nggak bisa berdebat lagi. Memang butuh leadership ya di tingkatan bawah untuk pelaksana operasi. Makanya itu si menteri akhirnya sibuk, cuman Menteri Kesehatannya sibuk ngasih award kepada orang. Lu jangan geleng-geleng, kan pasti itu kan, tapi perseorangan itu jangan-jangan itu karena itu nih Kementerian Kesehatan, ya udah, kalau nggak, harusnya kan bukan institusinya, kalau memang bermasalah sama orangnya ya udah ganti aja sama orangnya. Sebenarnya kalau menurut gue jangan-jangan pendekatan-pendekatan yang menomor sekiankan tim Kementerian Kesehatan yang sebenarnya justru jauh lebih ahli dalam mengantisipasi dan menangani penyebaran wabah, jauh lebih bagus pasti, karena wawasannya menurut gue ya itu pasti ya itu tadi udah ada guideline WHO dan lain sebagainya, itu mereka dibekali dengan itu. Mestinya kalau Kementerian Kesehatan posisinya bukan di nomor sekian kan, jangan-jangan pendekatannya justru lebih ke manusiawi, artinya memang mengedepankan kesehatan di atas segalanya, bukan kepentingan ekonomi atau dan lain sebagainya, termasuk pencegahan. Kalau di ilmu kesehatan kan pencegahan itu the best way untuk sebagai tindakan preventif supaya ini tidak menyebar terlalu luas. Tapi ya nggak tahu lah. Sebenarnya poin gue sama lu sama, bahwa sebenarnya problemnya di institusinya. Ya kan? Ya udah, mudah-mudahan didengar lah. Tapi kenapa nggak diganti ya, Riz? Ya itu dia, politiknya Jokowi itu begitu kan. Kalau gue mau bilang nih, orang Jawa pasti marah. Orang Jawa bilang, kita orang Jawa nggak begitu. Tapi ini politiknya Jokowi, dia nggak bakal, nggak mau dia ngebeli respon publik. Dia nggak mau dikelihatin ya kan? Lebih memilih ngambil gambar megang sepeda sama bininya di depan Istana Bogor, bilang bahwa saya udah cek itu loh corona dan citra negatif. Terus namanya bersih lagi gitu kan. Nah, daripada dia untuk mengevaluasi si terawan, akhirnya makanya terawan gak ada kerjaan, dia kasih award kepada tokoh-tokoh sukses melawan corona yang sembuh. Jadi ya gak mutu banget gitu. Tapi dapat mestinya memang kesehatan. Tapi ya kan gara-gara politiknya Jokowi tidak mau mengganti terawan, ada lebih memilih BNPB. Yang meskipun kalau nanti Menkes, BNPB juga tetap dilibatkan juga. Dugaan gue sih kayak gitu. Iya sih, pasti gitu. Nih ada yang nanya nih, ada beberapa orang yang nanya. Ini kita waktunya udah mau habis, tapi ada pertanyaan sedikit, bisa ya, Riz ya? Boleh. Jadi ada beberapa orang yang nanya, termasuk Jali, itu nanyain, kalau rapid test ke rumah sakit atau lab, bukannya malah berisiko kena virus ya? Atau gimana, Mbak? Tuh. Terus ada yang nanya, rapid test itu efektif nggak? Nah, nih gue pengen jawab dikit ya. Jadi, rapid test mesti tahu bedanya sebenarnya, rapid testnya itu seperti apa. Kemarin gue dapet, jadi gini, corona itu sebenarnya yang paling akurat adalah dengan swab. Ini juga sudah diakui oleh perwakilan pemerintah yang ngomong di publik ya, di TV, mengatakan bahwa swab itu dengan ngambil sampel lendir dari rongga mulut belakang ini atau hidung ya, itu yang paling efektif untuk mengidentifikasi apakah ada virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia atau tidak. Sementara sekarang ini banyak banget lab-lab yang mempromosikan, nah ini masuk kepentingan bisnis mungkin, yang orang-orang yang memanfaatkan bahwa oke, ada screening, nah harus dibedain antara screening dan tes cek corona.
screening itu kalau diambil darah, kemudian di X-ray, foto toraks dan lain sebagainya, itu screening aja, cuman ngecek apakah badan seseorang itu terkena infeksi, terus ada bercaknya, itu ketahuan kalau pakai X-ray. Padahal sebenarnya kalau itu tuh virus corona bisa jadi masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi belum sampai menjalar kemana-mana. Jadi dengan bisa saja orang screening, cek lab darah dan foto X-ray, tapi karena dia masih kena baru beberapa hari, daya tahan tubuhnya masih bagus, jadi terlihat tidak ada apa-apa, imunitas tubuhnya masih bagus, IgM, ada tes IgM-nya di situ, itu masih nggak berasa, padahal itu virusnya udah masuk. Tapi kalau dengan swab, diambil lendir itu tadi, itu sudah langsung ketahuan fase apapun, ketika ada infeksi langsung ketahuan. Nah, ini sebenarnya yang membedakan. Nah, swab inilah yang memakan waktu 1 kali 24 jam yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Itu sebenarnya yang perlu diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Oke. Terus ada yang nanya, bakal sampai 5 tahun nggak, Bang? Apa? Bakal sampai 5 tahun nggak, Bang? Gimana, Mak? Lo yang tahu? Nggak ngerti nih, ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, sebentar. Gue cek lagi satu pertanyaan ya. Waduh, ada yang bilang Bang Haris top respect. Kecek. Jujur. Sehat terus buat Mas Haris dan Mbaknya. Terima kasih. Oke deh. Oke, saya kira kurang lebih sama ya. Kayaknya udah memasuki penghujung nih. Ada yang ingin disampaikan untuk kepada warga net yang sedang menyaksikan di sini dan kepada gua, kira-kira apa nih dengan situasi seperti ini, situasi negaranya begini, kitanya begini nih, kita mesti bagaimana nih? Kalau gue sih gampang ya, ini yang dilakukan sama Irma atau teman-teman di Ojo Keos ini sebetulnya ruang partisipasi warga. Nah, gue cuman mau ajak ke semua teman-teman yang nonton video ini atau chat ini, ngobrol kita ini, Mak. Ini memang perbanyaklah diskusi seperti ini, tukeran info. Dan memang ngandelin digital talk seperti sekarang kayak gini, ini jadi, ya satu sisi tren, tapi sebetulnya bukan sekedar tren, tapi ini sebenarnya salah satu cara yang tersedia di situasi yang sebetulnya kita mesti self distance, kita mesti kita jaga tadi, social distancing tadi kita juga mesti jaga. Nah, coba perbanyaklah info, gak usah khawatir sama hoax, dituduh hoax dan segala macam, karena kita ngadepin satu pemerintahan yang masih lagi gagap dan panik di mana dan bagaimana mereka merespon situasi ini. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang peran warga penting untuk kita kerjakan. Ini bukan penyakit biasa. Banyak orang yang bilang, Jering tadi posting di IG-nya, penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian itu tinggi, nggak ada tuh corona, bahkan terorismenya dikit. Kalau yang religius mereka bilang takutlah sama Allah Subhanahu Wa Taala, takutlah sama Tuhan. Ya, tapi di virus corona ini pola penyebarannya cukup ajaib, cepat, dan kita nggak kelihatan lagi. Nah, kena gocek sama cara penyebaran virus itu. Dan sekali dia hinggap, kita belum ketemu antivirusnya, kita belum dapat metode yang ajak, vaksin yang ajak yang langsung bisa membunuh, kayak kita lagi pilek 2 hari istirahat minum obatnya sembuh, nggak ada. Jadi terserah, tapi menurut gue sih kita bukan sombong, tapi kita harus menyiasati situasi ini, dan cara kewargaan seperti ini yang dimulai sama Ojo Keos, atau juga banyak artis, banyak channel yang lain juga ngajak diskusi. Menurut gue ini penting untuk kita berpartisipasi di situ.
Kira-kira begitu. Dan Siap. gue mau ngucapin thank you sama Irma sama teman-teman Ojo Kios yang udah buka dialog Siap. ini. Dan juga buat Siap. teman-teman yang nonton dan kasih apresiasi buat kita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Haris, sangat mencerahkan sekali teman-teman. Terima kasih banyak partisipasinya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama saling menjaga supaya kondisi penyebaran virus corona di Indonesia bisa mereda. Gitu aja, selamat siang semuanya, selamat menikmati hari Sabtu di rumah. Makasih, thank you Riz. Dadah, Mak. Ya Salam, nanti, Mak. ya siap, oke.